Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelanggan-pelanggan aglonema, pelanggan kaki bunga. Ya, pagi ini saya berencana mau ke tempat silaturahmi tempat Pak Greg Hambali. Sudah buat janji tadi, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan Pak Greg Hambali. Kita akan tanya-tanya gimana sih sebenarnya kiat-kiat untuk bertani aglonema atau bagaimana, nanti kita tanya-tanya. Dan media, mudah-mudahan nanti dia bisa terbuka juga untuk medianya apa seandainya gitu. Nanti pokoknya kita ngobrol-ngobrol deh. Kalau memang ini biasanya Pak Greg Hambali itu katanya itu dia nggak pelit tentang ilmu. Makanya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ketika sampai di rumahnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Alhamdulillah kita nyampe tempat kediaman Bapak Greg Hambali ya. Kita mau masuk dulu. Kita ngobrol sama Pak Greg, pecinta dari di rumah kediaman Pak Greg. Karakteristik minion itu seperti apa Pak? Ini kalau penjelasannya? Kemudian tanamannya kan di sini kompak, kemudian kan ukurannya kan kecil, jadi cocok sebagai di sini tanaman penghias meja. Dan jadi dia juga selain itu kan cepat tumbuh hijau. Tapi dilihat ada banyak anak ya, modelnya dia tidak tinggi, ya, tapi banyak anak ya. Dan relatif dia tahan penyakit. Lebih tahan penyakit. Ini dominan kemana Pak Greg? Kalau warnanya? Warnanya kan kombinasi antara rotundumnya kita bisa lihat di sini di uratnya yang banyak sudah kita. Dan kemudian itu warna dadu yang tua itu kan muncul dari kombinasi rotundum dengan kemudian di sini Comutatum tricolor yang dari Filipina. Kan. Yang jelas buat orang suka. Kan silangan. Jadi dia lebih dominan kemana itu? Kita bisa katakan ini wah itu sulit karena kemudian itu di sini ini dari gabungan apa aja Pak ini? Ini kemudian itu ada Aglonema Filipinense, ada Aglonema Comutatum tricolor di situ, dan ada Aglonema rotundum. Jadi persilangan pertama adalah persilangan yang sebetulnya dibikin di Thailand, dan itu kemudian itu saya bawa kemari, tapi indukannya semua berasal dari Filipina. Nah, dibikin silangannya di Thailand. Ini di kediaman Pak Greg Hambali yang mempunyai koleksi-koleksi tanaman hias yang sangat luar biasa. Ini ya, luar biasa sekali tanaman hias yang dirawat oleh Bapak Greg Hambali sendiri. Di samping itu beliau adalah pencipta dari aglonema yang kemarin barusan dilaunchingkan, yaitu aglonema minion ya, di tahun 2021 ini. Aglonema minion ini langsung di kediaman Bapak Greg Hambali. Beliau juga punya ini anthurium monstera ya, monstera. Saya nggak tahu namanya, nanti kita tanya. Mudah-mudahan bisa ngobrol. Di situ kan ada yang bilang seni itu bukannya orang Arab sendiri. Iya. Kan itu Raja Salman bilang, kau pilih orang Yahudi. Jangan kemudian cuma bisanya kemudian di sini negatif saja. Ini kan saya jauh-jauh dari Lampung. Saya tadi bayangannya, wah Pak Greg ini pencipta kayak Red Sumatera dan pencipta silangan lah yang itu. Saya kira tadi penuh dengan aglonema gitu. Kok malah ke Calathea? Ini gimana ini? Itu kan namanya kan alam ini kan bukan cuma satu. Dan lagi bukan cuma barang Indonesia. Orang lain, orang luar kan memanfaatkan barang kita. Kita pun juga kalau yang penting kan ada akses ke sana. Calathea itu kan tanaman yang memang cantik, yang kemudian juga material sudah cukup di sini. Kenapa kita juga tidak berarti di sini kerjakan persilangannya? Kan juga sama seperti Dracena itu Stardust.
itu kan tanaman Sumatera. Iya. Dua-duanya dari Sumatera indukannya itu. Kan kemudian itu tentulah daripada dipakai orang dulu, kenapa kita di sini tidak manfaatkan dulu? Nah karena itu kan Stardust, dan buktinya Stardust ini juga diminati oleh orang Amerika, oleh orang Belanda, mereka coba patenkan di sana. Dan itu kan nggak masalah, itu kan bagus. Dalam arti jadi kita manfaatkan tanaman yang asalnya dari bumi Indonesia sendiri. Sebab Indonesia ini jangan cuma besar saja di peta Asia Tenggara. Coba lihat, negara mana yang melebihi Indonesia dalam segi ukuran dan kemudian itu jadi bentangan, luasnya bentangan lautan. Tidak ada, kita lah supaya yang dan jadi kita Indonesia ini kan dalam soal omong besar kan tidak kalah. Nah tapi kemudian dalam soal kerjaan kita kan boleh katakan kehilangan banyak kesempatan. Contohnya gunung emas di Papua saja yang garap siapa? Bukan kita. Nah, bukan kita cuma kebagian di sini ya, mungkin Kebagian denger aja gitu ya. Tapi kan kemudian itu mungkin lebih banyak tulangnya daripada kemudian itu dagingnya. Nah, jadi kita tuh di sini jangan kemudian itu di sini terbelenggu oleh kemudian itu tadi, bukan lautan hanya kolam susu. Itu lagu-lagu ini semua juga menjerumuskan. Ikan dan lautan menghampiri dirimu. Terus tongkat dan kayu jadi tanaman. Tidak begitu, harus kerja keras, garap. Jadi kalau nggak gitu kesempatan akan jatuh. Itu yang membuat aglonema itu tahan banting, karena kemudian itu kan di Thailand mereka beli, terus kemudian itu medianya dipisahkan, maksudnya ini kan dirontokkan, sudah itu mereka tanaman itu dipak masuk dalam koper sampai ke lapangan banteng, di pameran langsung mereka potkan kembali, langsung penampilannya bisa dikembalikan seperti awal dan tanaman bisa laku dijual. Nah, hampir sedikit sekali tanaman yang bisa diperlakukan seperti itu. Ini misalnya puring pasti akan berantakan, layu dan itu malah mati. Kalau tidak dia di sini segera disukup di tempat tanaman itu tiba dan dipotong kembali. Tapi kalau aglonema tidak perlu disukup-sukup, langsung ditampilkan di rak jualan dan itu tanaman itu tetap tampil cantik. Tentu di pasnya pun juga tentu perlu hati-hati, tapi tidak perlu sampai berlebihan. Tanaman lain yang bisa seperti itu cuma anggrek. Tapi anggrek kita tahu sendiri, anggrek itu kan lebih dititik beratkan ke warna bunganya atau ke di sini postur bunganya, bukan ke daunnya. Nah akibatnya kalau kemudian itu anggrek yang sedang berbunga di dimasukkan ke dalam koper, bunganya akan rusak sehingga tidak layak lagi untuk ditampilkan. Karena masih akan tetap bagus. Pak Greg, ini boleh tahu nggak sedikit aja bocoran nanti ke depan setelah Minion ini apa sih sebenarnya? Ya, ada. Nggak, maksudnya warnanya atau apa gitu. Kalau Minion kemarin kan Ya. hampir mirip dengan apa ya? Lotus Delight, terus Tapi ini. kan Apakah seperti itu lagi atau yang lain ya, gitu? Itu ada. Mirip tapi lebih tua warnanya. Dalam arti kayak Mirip tapi lebih tua. Di sini kalau dilepas itu kan harus jumlahnya juga memenuhi. Dan memenuhi maksudnya di sini katakan jumlah sehingga kemudian itu yang datang itu kemudian itu kan di sini terpenuhi boleh karena keinginannya. So kemudian itu banyak kan komplain kemarin juga Minion itu karena banyak orang yang masih mau tapi kan kita sudah tidak minum. Bocorannya berarti nanti warnanya lebih gelap gitu ya? Warnanya harus lebih tua. Lebih tua ya? Oh gitu. Itu kan jumlahnya tidak memadai. Jadi kan kalau dilepas ini kan juga sama seperti Lotus atau yang lain sebetulnya tuh harus jumlahnya cukup dulu. Kan informasi sekarang tuh bisa melalui media sosial tuh bisa kemana-mana. Nah dan kemudian itu juga jadi banyak orang yang minta, kepingin tapi barangnya tidak cukup. Contohnya seperti dulu Golden Hope juga demikian. Jadi banyak orang komplainnya apa? Mana? Kok saya nggak kebagian? Dan jadi banyak dan yang kepingin juga misalnya saya ingin beli 2 paket, saya beli 3 paket. Nah tidak bisa, tidak semua dibatasi 1 paket supaya Bagi rata, terpenuhi. Dan kemudian itu banyak yang kemudian itu, kok saya tidak diberitahu, kok saya kemudian nah itu jadi begitu. Jadi dilemanya. Nah karena itu memang perlu kita juga di sini memperbaiki dulu sampai jumlah cukup. Dan itu penting karena itu kan pasar selalu menginginkan barang dan kalau sudah itu kan harus itu jumlahnya cukup. Kalau tidak harganya menggila. Kan itu juga karena memang banyak yang masih ingin, akhirnya betul misalnya yang dilepas Golden Hope itu banyak yang begitu orang begitu 1 hari saja duitnya udah balik. Iya.
Ini sekarang nyarinya susah, Pak Greg. Nah itu jadi problemnya tetap kan kebanyakan. Kenapa dulu waktu saya jual kan pertama kali lepas itu kan baru 1 buah, yang itu kan semua yang beli pedagang, karena mereka selama mereka di sini rajin memotong si orang Thailand, ya mereka kebetulan gesit-gesit orang Thailand itu kan pikiran sudah bisnis. Lain dengan orang kita, masih ada rasa sayang, kemudian kita tuh alon-alon asal pelakon. Jangan main-main itu, kemudian tuh di sini peribahasa itu bisa juga di sini membuat kita tuh ketinggalan terus, ketinggalan kereta, ketinggalan sepur. Alon-alon kalau asal pelakon tuh zaman kita masih naik bendi, masih naik delman. Sekarang sudah bukan zaman naik delman lagi, sudah semua harus cepat-cepat dapat. Zamannya Jokowi lah, cepat-cepat dapat, lambat ketinggalan. Dan ini berlaku untuk semua lini, semua bidang kehidupan. Jadi itu siapa cepat dia dapat. Nah juga seperti penanganan COVID, nggak ada lah kemudian berlambat-lambat ini, momentum. Iya. Menit, lambat nyawa orang hilang. Jadi itu. Pak Greg, pesan terakhir atau pesan untuk seluruh pecinta aglonema di se-Indonesia khususnya, pesannya apa? Yang penting kemudian di sini banyak berpikir, sehingga kemudian itu dengan berpikir kita bisa mengembangkan hal-hal yang baru-baru lagi. Jadi itu kita di sini kan memerlukan oksigen. Oksigen itu kan perlu untuk berbagai kegiatan yang memerlukan oksidasi. Jadi seperti misalnya tungku, kalau oksigennya tidak cukup kan apinya cepat mati. Dan kemudian itu juga kita tahu sendiri kan oksigen itu melebihi kepentingannya dibandingkan bentuk makanan yang kita makan sehari-hari. Tanpa oksigen kan kita mati dalam tempo menit. Tanpa makanan kan kita masih bisa bertahan berapa hari. Nah, karena itu kita membantu di sini harus mau memelihara tanaman yang menghasilkan oksigen yang membuat kita bisa hidup lebih sehat dan lebih tentu bermutu lah. Berarti juga kita jangan lupa juga bahwa oksigen itu juga adalah singkatan dari otot dan otak. Itu kan O2. Yang satunya otot, yang satunya otak. Otot dan otak kalau digabung itu jadi program yang kemudian menghasilkan di sini kegiatan-kegiatan yang justru skalanya besar. Tanpa gabungan ini, rasakan orang yang gajinya cuma mengandalkan dari kegiatan otot, kan itu gajinya kuli panggul di pelabuhan. Sementara orang yang kemudian bergerak dengan menggunakan otaknya saja, dia cuma jadi konsultan yang cuma bisanya di sini memberikan saran, tapi kemudian itu dia sendiri tidak bisa melakukan hal-hal yang memang positif seperti yang dia sarankan. Cuma gabungan keduanya lah yang bisa menghasilkan di sini satu program yang besar. Nah karena itu juga kita upayakan supaya nanti di sini orang tidak lupa menanam, maksudnya oksigen, mengembangkan tanaman, karena tanaman ini basis dari kehidupan kita. Kan orang yang suka makan daging tidak suka makan di sini bahkan sayuran atau buah-buahan juga, mereka tidak akan bisa hidup sehat karena berarti pada dasarnya kan manusia itu omnivore, pemakan segala. Dan binatang-binatang yang memakan daging pun itu pada dasarnya kan mereka juga memakan daging dari binatang-binatang